kelas kalian. Ya, kelas 6 Pak Wirya akan memimpin doa. Mari semuanya beranjali dan kita berdoa bersama-sama membacakan nama Karapata. Silakan Wirya. Arahang sama sambudo bagawa Budang bagawantang abiwademi swakato bagawata damo damang namasami supatipano bagawato sawaka sangho sanggang namami. Ya, sapi sata bawantu sekitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Ya, Bapak ucapkan banyak terima kasih kepada Wirya yang sudah berani ya untuk memimpin puja bakti pada hari ini ya. Hari ini adalah hari Minggu tanggal 28 Februari ya. Ini udah akhir bulan Februari. Minggu depan kalian sudah masuk bulan Maret. Kalian sekolahnya di pertengahan semester 2 ini hanya minggu depan. Karena minggu depannya lagi tanggal 8 sudah mulai PTS. Ya, harus dipersiapkan dirinya supaya nanti dapat nilai yang memuaskan, yang membanggakan bagi diri kalian sendiri, bagi orang tua, keluarga, dan juga sekolah. Masih ada banyak waktu. 1 minggu sudah cukup. Tapi mungkin besok minggu-minggu depan tuh kalian akan banyak ulangan. Mungkin banyak ulangan ya. Nah, makanya ya kalian harus belajar, jaga kesehatannya juga supaya jangan sampai sakit. Karena nanti kalau sakit kalian mengikuti ulangan, ya walaupun mengikuti tapi ya kurang maksimal. Karena kondisi badannya kurang fit. Ya, jaga kesehatannya, istirahatnya juga harus cukup supaya nanti bisa mengikuti kegiatan PTS semester 2 dengan baik dan memuaskan. Ya, baik. Anak-anak minta waktunya sebentar ya, kira-kira 30 menit ke depan. Kalian Bapak berharap ini memperhatikan slide yang nanti akan Bapak share ya. Minggu depan kita sekolah minggunya mengerjakan evaluasi. Modelnya nanti adalah mengerjakannya lewat video. Kalau kelas 4, 5, 6, 8, 9 sudah tahu caranya. Kalau kelas 3, kelas 7 belum. Ya, kelas 2, kelas 1 juga belum. Ya, nanti tapi Bapak ajarin nanti bagaimana tutorial caranya. Yang kayak kemarin itu ya anak-anak kelas 5, kelas 4 sudah tahu, pasti kelas 6 juga sudah tahu itu. Bagaimana caranya, ada video, nanti kalian nonton. Itu, Pak. Ya, puzzle, nanti kalian tinggal nonton videonya, akan muncul pertanyaannya, kalian jawab. Ketika dijawab, nanti otomatis next videonya. Kalau nggak dijawab bagaimana? Kalau nggak dijawab kemarin, bisa nggak untuk next? Nggak bisa kan? Nggak bisa next. Videonya pun tidak bisa di skip kayak di YouTube. Kalau di YouTube kan bisa skip, seret, jangan cepet. Dilihat 1 menit pertama langsung ke menit berikutnya. Begitu biasanya. Tapi kalau nanti yang minggu depan tugasnya tidak seperti itu ya. Supaya kalian melihat videonya dulu. Videonya dari mana? Dari cuplikan-cuplikan. Kan kalian selama bulan Februari itu sudah belajar beberapa materi. Nanti videonya Bapak cuplik-cuplik saja. Kira-kira videonya 20 menit lah. Enggak sampai 1 jam. 1 jam nanti bosan kalian. 20 menit saja nanti videonya. Dari 20 menit video itu nanti akan ada soal-soalnya. Tapi minggu depan nggak Zoom. Bapak kasih linknya, link di di grup, nanti kalian tinggal masuk. Ya, karena kan tanggal 8-nya sudah PTS, jadi selama PTS kan biasanya libur kita. Nggak mengadakan kegiatan. Ya, baik. Anak-anak, pada hari ini seperti yang tadi sudah Bapak info di awal, Bapak akan menyampaikan mengenai Hari Raya Maga Puja. Ya, seperti yang tadi diinfo di lagu-lagu. Di lagu-lagu tadi kan ada lagu Owada Patimoka, ada lagu Arahat. Nah, itu semua lagu-lagu yang berkaitan dengan peristiwa penting yang terjadi pada hari Maga Puja, ya. Nah, ini. Oke. Hari Raya Agama Buddha itu yang utamanya ada berapa sih? Ada yang tahu nggak ya, anak-anak? Hari Raya utama Agama Buddha itu. Ada? Ada berapa? Ada 4, Pak. Ada 4. Ada Bagus. 4. Ya, ada 4. Ya, terima kasih jawabannya. Pasti bisa semua kalau hari raya utama.
Hari raya utama agama Buddha itu ada 4. Ya, apa saja hari raya utama itu? Nah, ini. Ya, hari raya utama agama Buddha itu setiap apa namanya? Setiap tahunnya anak-anak diawali dengan Hari Maga Puja. Hari Maga Puja itu dirayakannya oleh umat Buddha itu biasanya pada bulan Februari sampai bulan Maret. Ya, itu. Nah, nanti anak-anak setelah bulan Maga Puja ini, setelah Hari Raya Maga Puja ini, umat Buddha lagi di seluruh dunia, tidak hanya di Indonesia, juga merayakan Hari Waisak. Hari Waisak itu pelaksanaannya terjadi pada bulan Mei atau Juni. Biasanya begitu. Nah, setelah Hari Raya Waisak, umat Buddha juga di seluruh dunia merayakan Hari Raya Asada. Hari Raya Asada itu biasanya terjadi di bulan Juli. Dan diakhiri dengan Hari Raya Katina. Yang terjadi di bulan Oktober sampai bulan November. Lambangnya pun berbeda-beda. Ketika Hari Maga Puja, Bapak menggambarkannya begini. Begitu pula Waisak, Asada, Katina. Ini berbeda-beda. Lambangnya berbeda-beda. Kenapa? Karena perayaannya, tujuannya, peristiwa yang terjadi berbeda-beda juga di tiap-tiap hari raya ini. Tetapi yang pasti sama, ada nggak yang sama? Ada nggak anak-anak ya? Perayaan yang sama di sini nih. Di Maga Puja, di Waisak, di Asada, di Katina. Ada nggak perayaan yang sama? Yang sama apanya ya? Ada yang tahu? Yang sama anak-anak adalah bulan purnamanya. Peristiwa Maga Puja ini terjadi saat bulan purnama. Coba kalau kalian lihat semalam di langit-langit di depan dari rumah kalian melihat ke langit, pasti bulannya bulat sekali. Terang sekali. Sesekali tertutup mendung memang. Ya, ya kan? Coba kalian lihat nanti malam dah, itu bulannya masih terlihat bulat sekali. Ya mungkin sudah enggak sempurna bulatnya. Tapi masih. Kenapa? Ya, Bapak lanjutkan ya. Pasti terlihat bulat walaupun tidak sempurna. Nah, ini anak-anak yang menjadi persamaannya di tiap-tiap hari raya ini, baik di Hari Raya Maga Puja, Hari Raya Waisak, Hari Raya Asada, Hari Raya Katina, itu semua terjadi di bulan purnama. Bulan purnama itu bulannya bulat. Ya, bulan purnama itu bulannya bulat. Pasti kalian tahu bulan bulat itu seperti apa. Ya kan? Kalian kalau misalnya malam hari keluar rumah akan terlihat itu bulan bulat seperti apa. Sudah pernah? Kalau dulu anak-anak Bapak kecil, ketika Bapak kecil gitu ya, pas hari bulan purnama itu pasti Bapak berkeliling. Muter-muter ke rumah teman yang satu, teman yang lain. Untuk ngapain? Untuk bermain. Ya, bermain bersama. Ya, sebentar. Ini kayaknya videonya mati ya video Bapak ya. Sebentar. Bapak urus dulu videonya. Video kamera saya mati. Nah, oke, udah terlihat kembali. Nah, oke. Baik, jadi ini adalah hari raya utamanya, anak-anak. Kira-kira ada yang tahu nggak ya? Ada nggak kira-kira hari raya agama Buddha lainnya itu? Ada yang tahu? Ada nggak ya hari raya agama Buddha lainnya? Ada? Ada, anak-anak. Ya, hari raya agama Buddha ada yang lainnya. Apa saja itu? Nah, ini Bapak memberitahu. Hari raya agama Buddha yang lainnya adalah misalnya yang namanya perayaan yang sering diadakan ya, Hari Meta. Yo, nggak kelihatan. Sebentar. Sebentar. Ya, ini. Hari Meta. Hari Meta itu biasanya di bulan awal Januari. Januari awal. Nah, ini juga biasanya dilakukan. Nah, kemudian saat hari pelimpahan jasa atau Patijana.
Nah, itu juga biasanya sering dilakukan. Biasanya di bulan April, atau bisa juga ada yang di Agustus gitu biasanya. Nah, ini juga hari raya yang sering dilakukan di agama Buddha. Bahkan Imlek yang agama Konghucu seharusnya kan, umat Buddha juga biasanya merayakan dengan membaca parita dan lain-lain di wihara. Iya kan? Nah, ini biasanya adalah hari raya lainnya yang dilakukan, yang diadakan oleh umat Buddha di wihara. Tetapi yang secara utama, hari raya agama Buddha itu ada 4 itu, yaitu Maga Puja, Waisak, Asada, dan Katina. Apakah di setiap hari raya ini semuanya tanggal merah, anak-anak? Tidak ya. Kalau di agama lain mungkin iya. Ada yang misalnya agama Islam, agama Kristen itu dalam setahun bisa 2 kali, 3 kali tanggal merahnya. Tapi kalau agama Buddha hanya 1 tanggal merahnya. Artinya tanggal merah apa? Yang dinyatakan sebagai hari libur nasional, anak-anak. Ya, kayak di agama Konghucu, ya hanya 1 hari raya Imlek itu yang dijadikan sebagai libur nasional. Ya, padahal sebenarnya hari raya yang lainnya juga banyak. Agama Hindu cuma 1 juga. Ya. Nah, agama Buddha pun 1, yaitu hari raya Waisak juga ini anak-anak. Pas hari raya Waisak ini, ya ini pasti tanggal merah. Dan biasanya kegiatan pusatnya itu kalau nggak pas lagi pandemi, di Candi Borobudur. Di sana pusatnya anak-anak. Biasanya orang dari berbagai provinsi, berbagai negara akan berbondong-bondong untuk merayakan Waisak di sana anak-anak. Ada yang pernah ke Borobudur di antara kalian? Pernah ya? Pasti pernah ya pernah. Nah, kalau ke Borobudurnya pas perayaan Waisak, ada yang pernah? Ada nggak? Ya, coba nanti anak-anak pas tanggal merah, pas tepat waktunya, misalnya hari Jumat itu tanggal merahnya hari Waisak, ada libur berapa hari itu. Pas orang tua kalian punya waktu, bisa mengajak Waisakan ke Borobudur, pasti pengalamannya nggak akan terlupakan. Di sana itu jutaan orang itu datang ke sana untuk merayakan Waisak, tujuannya sama. Yang meliput juga dari berbagai negara. Wartawan di mana-mana banyak. Bapak udah berkali-kali mengikutinya. Mengikuti perayaan Waisaknya, mengikuti prosesinya, dan sebagainya. Nah, baik anak-anak, seperti nanti di info di awal, judul kita pada hari ini adalah Hari Raya Maga Puja. Ya, tadi sudah di info di awal, Hari Raya Maga Puja. Jadi, yang saat ini Bapak akan menyampaikan adalah tentang khusus Hari Raya Maga Puja. Jadi yang hari raya lainnya Waisak, Asada, Katina, di lain kesempatan kita akan mempelajarinya, kita akan mengingat kembali, kita merenungkan kembali peristiwa-peristiwa agung yang terjadi pada hari-hari raya tersebut. Nah, baik, Hari Raya Maga Puja. Hari Raya Maga Puja ada nggak yang ingat? Kira-kira Hari Raya Maga Puja itu memperingati apa ya anak-anak? Ada yang tahu? Kalau SMP mungkin udah tahu SMP. Yo, satu ada yang tahu? Maga Puja memperingati apa ya? Berkumpulnya para biku. Bagus. Michelle Aiko benar, berkumpulnya para biku. Ada lagi? Ada banyak loh. Ada 4 peristiwanya loh. Apa ya? Lupa. Tidak apa-apa, Para benar. biku datang sendiri tanpa Bagus. diundang. Benar, Darren. Para biku datang sendiri tanpa diundang. Tadi si Michelle Aiko mengatakan berkumpulnya para biku. Good. Darren mengatakan para biku datang tanpa diundang. Good, benar. Nah, coba kalian lihat gambar ini dulu anak-anak. Di gambar ini buku bikunya itu sedikit apa banyak? Banyak banget. Banyak banget. Betul. Itu penggemarnya banyak banget. Dan mereka itu istimewa seperti yang dikatakan si Darren tadi. Mereka anak-anak datang tanpa diundang. Nggak ada undangan. Apalagi kalau zaman sekarang. Nggak ada. Kalau zaman sekarang ada WA misalnya. Di WA kayak gini, di Zoom aja. Anak-anak, hari Minggu ada Zoom ya, jam sekian. Nah, ada undangan kan? Padahal grup Dhamma kelas itu isinya ada sekitar 240-an siswa. Diisinya loh di situ loh. Ada 240 orang di dalam grup Dhamma kelas itu. Tapi yang bisa datang hari ini hanya 70. Ada undangan lah itu ya. Berbeda dengan peristiwa Maga Puja anak-anak. Peristiwa Maga Puja nggak ada undangan sama sekali. Tapi para biku itu bisa
berkumpul. Wow, sangat luar biasa kan? Kok bisa ya? Nggak ada undangan, kok tiba-tiba tahu ya? Coba kalau misalnya orang tua kalian mau mengadakan acara, pasti sudah memberitahu duluan. Kira-kira begini, minggu depan atau bulan depan akan ada acara ulang tahun si Lalita misalnya. Orang tuanya pasti sudah merencanakan. Orang tuanya sudah ngomong ke saudara mungkin, walaupun belum mengundang ya. Minggu depan ulang tahunnya Lalita loh, ayo kita makan-makan di rumah ya. Nah, baru begitu ngomongnya ya. Belum diinfo, belum diundang. Nah, kalau sang Buddha ini tidak, anak-anak. Nggak pernah mengundang, nggak pernah menyebar undangan juga, tetapi biku-biku itu tersebut pada kumpul. Nah, oke, kita lihat ini. Tadi jawabannya si Misal Aiko dan jawabannya si Darren betul sekali. Nah, ini adalah salah satu wihara yang ada di Thailand juga. Bantainya Bapak sering mengundang ke Dian Bangsa. Kalian ingat yang bantainya suka ngasih gelang seperti ini? Nah, siapa yang dapat gelang seperti ini? Dapat gelang seperti ini? Nah, Bante Prapunnya waktu itu yang ngomong bahasa Inggris terus diterjemahin. Nah, ini anak-anak wiharanya Bante Prapun tuh di sini ini. Kayak UFO. Ini orang anak-anak ini. Biku ini. Biku ya. Sambil memegang lampu pelita, mereka melakukan perayaan. Altarnya di sini nih altarnya. Kayak UFO. Wiharanya terbuka ini. Nah, nanti kalau kalian misalnya punya karma baik dan misalnya punya dana yang banyak, bisa berwisata ke sana, berwisata dhamma. Syukur-syukur bisa mengikuti kegiatan kayak gini. Biasanya anak-anak, berdasarkan teman-teman Bapak yang sering ke sana, teman-teman Bapak itu biasanya sering kalau pas hari ada perayaan begini, pas nggak pandemi dulu ya, mereka ngikutin ke sana. Mereka ikut serta merayakan ini. Yang datang ini para bikunya ini anak-anak, itu sampai jutaan orang. Karena ini lokasinya muter, anak-anak, bukan hadap ke sini saja. Jadi dari 4 arah, dari sini juga sama, dari belakang juga sama, selebar itu, muter semuanya. Katanya begitu, Bapak juga belum pernah ke sana, hanya lihat video-videonya itu. Ya, Bante Prapun waktu itu bercerita begitu. Dalam bahasa Inggris, ya Bapak hanya menangkap sedikit-sedikit begitu, karena Bapak kurang bisa bahasa Inggris. Ya, kayak UFO ini. Nah, nanti kalau kalian bisa pas ada dana, kemudian ada karma baik, bisa untuk mengikuti ke sana ya sangat luar biasa. Pasti akan menambah keyakinan ya. Nah, baik peristiwa yang terjadi pada hari Maga Puja itu apa saja? Nah, di sini nih. Nah, ya tadi yang dikatakan oleh si Michelle Aiko betul. Berkumpulnya biku dan jumlahnya itu tidak sedikit. 1.250 biku anak-anak. Mereka datang ke Wihara Weluwana. Buddha nggak mengundang, biku Ananda juga nggak memberitahu. Ya pas Buddha duduk di Wihara Weluwana ini, berdiam di Weluwana, tiba-tiba 1.250 biku ini berkumpul semua. Kapan tepatnya anak-anak? Tepatnya itu anak-anak 9 bulan setelah Buddha mencapai penerangan sempurna. Ya, 9 bulan setelah Buddha mencapai penerangan sempurna. Tepatnya itu. Ya kan, Buddha mencapai penerangan sempurna itu pada bulan Mei. Ya, Mei, kemudian ini terjadi pada bulan Februari kan, itu Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember, Januari, Februari, itu 9 bulan. 9 bulan setelah Sang Buddha mencapai penerangan sempurna, Sang Buddha berdiam di Wihara Weluwana, duduk di situ diam, kemudian tiba-tiba ini sebanyak 1.250 biku datang menghadap Sang Buddha. Mereka tujuannya satu, sama, yaitu untuk memberi penghormatan kepada Sang Buddha. Dan juga memberi laporan. Laporan apa, Pak? Laporan selama para biku ini semua mengajarkan dhamma. Dia menyebar para biku ini anak-anak. Menyebar ke berbagai tempat, mengajarkan dhamma, membantu Sang Buddha. Karena kalau Sang Buddha sendiri yang mengajarkan dhamma ya tidak sampai ke Indonesia nanti dhammanya. Hanya ke India saja. Begitu kan? Nah, ini singkat cerita, sebanyak 1.250 biku itu datang kepada Sang Buddha menghadap untuk memberi penghormatan sekaligus melaporkan, menceritakan pengalaman-pengalaman pribadinya ketika mengajarkan dhamma ke berbagai penjuru dunia. Ingat ya ini. Nah, kemudian yang dikatakan Darren betul, mereka semua datang tanpa diundang.
Betul juga tadi kan? Nggak ada undangan, udah saya info di awal tadi. Nah, yang lebih istimewa lagi anak-anak, yang kedua ini, mereka semua mencapai kesucian. Dalam agama Buddha, kesucian itu ada 4, kalau yang SMP sudah tahu. Nah, kesucian yang paling tinggi itu arahat. Artinya apa arahat? Arahat itu berarti sudah tidak akan ada penderitaan lagi. Sudah berakhir kehidupannya. Ketika seseorang mencapai arahat, dia sudah nggak akan terlahir kembali. Sudah hancur, batinnya sudah hancur, jasmani fisiknya juga sudah hancur kembali ke alam semesta. Kembali ke unsur-unsurnya. Dalam tubuh kita ada unsur panas, kembali ke unsur panas. Unsur cair kembali ke unsur cair. Unsur padat kembali ke unsur padat. Unsur udara kembali ke udara. Semuanya kembali ke unsur-unsur pembentuknya. Karena tubuh kita itu terbentuk dari 4 unsur tadi anak-anak. Unsur padat, unsur panas, unsur cair, dan unsur udara. Itu semuanya hancur sudah menjadi satu. Itu yang menjadi tujuan umat Buddha anak-anak. Karena kalau itu belum hancur, kita masih akan terlahir kembali. Ketika terlahir kembali, ya pasti sudah akan ada kematian. Lahir dan kematian itu suatu penderitaan. Nah ya, nah baik anak-anak. Kemudian peristiwa agung yang ketiga apa? 1250 biku itu anak-anak, mereka semua ditabis oleh Sang Buddha. Dengan Ehibiku Upasampada namanya. Nah sebutan ini anak-anak, cara penabisan Sang Buddha dengan Ehibiku itu namanya itu adalah penabisan oleh Sang Buddha sendiri. Ya, Sang Buddha menabis para biku ini sendiri. Artinya apa? Yang menerima biku itu Sang Buddha sendiri. Dalam agama Buddha anak-anak, menjadi seorang biku itu bisa diterima melalui 2 cara. Yang pertama dulu Sang Buddha sendiri yang menerimanya. Ya, yang kedua para biku. Misalnya Bapak sebagai seorang biku, Bapak bisa menerima murid. Murid Bapak menjadi seorang biku juga. Begitulah gambarannya. Itu yang kedua. Jadi yang pertama adalah Sang Buddha sendiri yang mentabis, namanya Ehibiku. Tetapi kalau bukan Sang Buddha sendiri, muridnya Sang Buddha yang mentabis, berarti namanya bukan Ehibiku. Namanya adalah Upasampada. Begitu ya. Nah, kemudian yang peristiwa penting yang keempat adalah Buddha mengucapkan syair Owada Patimokkha. Apa itu Owada Patimokkha? Owada Patimokkha itu dia syair nanti ada di slide berikutnya. Ada intinya yang nanti kita bisa pahami isi dari syair Owada Patimokkha itu sendiri. Nah, jadi luar biasa sekali anak-anak ya. Pada saat perayaan Magha Puja ini mereka berkumpul semua itu tanpa diundang. Bayangkan, kalau sekarang, kira-kira itu bisa terjadi nggak anak-anak? Nggak bisa. Bisa nggak? Bisa. Bisa terjadi? Bisa. Sangat sulit. Malah saya bilang nggak bisa. Tanpa diundang, tanpa diberitahu, berkumpul sendiri. Sangat sulit kayaknya tuh anak-anak. Betul ya? Dan ini, peristiwa ini hanya sekali. Sepanjang sejarahnya sekali. 1 kali zaman Buddha hanya sekali. Nggak terulang lagi. Ya, nggak pernah Sang Buddha juga nggak pernah melakukan hal yang sama di tahun berikutnya, tidak. Hanya sekali itu terjadinya anak-anak. Berarti sangat luar biasa sekali. Nah, selain 4 peristiwa hal penting tadi anak-anak yang terjadi pada bulan Magha Puja, ini juga ada peristiwa agung lainnya. Yaitu apa? Ada yang tahu ini dari gambar ini, ada yang tahu kira-kira? Ada di bawahnya nih ya. Bagus ya, benar. Ini anak-anak, sebelum peristiwa yang keempat tadi, kan peristiwa yang keempat tadi Sang Buddha membabarkan syair Owada Patimokkha. Nah, sebelum membabarkan itu, tadi kan biku berkumpul buahnya itu. Nah, di antara biku-biku tersebut ada Moggallana dan ada Sariputta. Nah, lalu Sang Buddha ini memberi gelar kepada kedua biku tersebut. Mereka memberi gelar. Ada yang tahu gelarnya apa? Siapa yang tahu? Siswa utama. Siswa utama, betul. Siswa utama, tapi ada yang unggul. Nah, ini Sang Buddha memberi gelar kepada biku Moggallana. Biku Moggallana itu biku yang paling sakti. Tidak ada yang bisa menandingi kesaktian biku Moggallana kecuali Sang Buddha sendiri. Kemudian biku Sariputta diberi gelar apa? Biku Sariputta diberi gelar biku yang paling bijaksana. Sana. Ya, bijaksana.
Itu gelarnya. Itu Sang Buddha memberi gelar kepada dua biku itu di saat hari Maga Puja, di mana 1250 biku sedang berkumpul untuk memberi penghormatan kepada Sang Buddha. Nah, itu yang terjadi. Nah, lagi peristiwa yang lainnya tadi ya, ini Owada Patimokkha. Ya, syairnya apa? Syairnya panjang sebenarnya anak-anak, tetapi kita bisa untuk mengambil hikmahnya, mengambil intisarinya. Apa intisarinya yang terdapat dalam Owada Patimokkha? Ini yang pertama. Janganlah berbuat jahat, perbanyaklah perbuatan baik, sucikan hati dan pikiran. Inilah ajaran para Buddha. Nah, ini syair yang pertama. Kayaknya sepele kan itu. Jangan berbuat jahat, perbanyak perbuatan baik, sucikan hati dan pikiran. Kok Sang Buddha mengatakan begitu? Memang kenapa kita nggak boleh berbuat jahat ya anak-anak ya? Karena kalau kita berbuat jahat pasti kita akan bahagia apa menderita? Terlahir di Betul. Menderita. Pasti akan menderita, terlahir di alam yang menderita. Dalam agama Buddha itu Sang Buddha menyebutkan ada 4 alam menderita loh anak-anak. Di mana ketika seseorang, ketika makhluk hidup terlahir di alam yang menderita tadi, sangat sulit untuk keluarnya. Kenapa? Karena di alam menderita tadi nggak bisa berbuat kebajikan. Adanya menerima hasil perbuatan buruk. Makanya Sang Buddha mengatakan jangan berbuat jahat. Kenapa? Karena Sang Buddha sudah mengetahui akibatnya. Sehingga nggak boleh mengajarkan, nggak boleh menyuruh umatnya untuk berbuat buruk, nggak boleh. Tidak berbuat jahat, itu penting yang pertama. Yang kedua, perbanyak perbuatan baik. Apa tujuannya Sang Buddha kok suruh berbuat baik yang lebih banyak? Tujuannya pasti supaya karma baik kita bertambah. Kalau karma baik kita bertambah, kita juga akan bahagia. Ketika meninggal dunia, setidaknya terlahir di alam yang bahagia. Nah, paling bagus lagi kalau bisa mencapai nibbana. Nah, paling enggak ya kita terlahir lagi sebagai manusia, anak-anak. Kenapa Pak terlahir sebagai manusia? Karena kalau terlahir sebagai manusia bisa berbuat baik. Ingat, Sang Buddha sendiri itu awalnya terlahir di alam dewa. Tetapi ketika di alam dewa, beliau tidak bisa menjadi Buddha. Lalu apa yang terjadi? Karena di alam dewa nggak bisa menjadi Buddha, maka beliau terlahir kembali ke alam manusia. Di kerajaan Kapilawastu, di keluarga Gautama, di kandungan Dewi Mahamaya. Di alam manusia kan? Karena dengan terlahir di alam manusia, bisa menyempurnakan kebajikan hingga mencapai nibbana ya. Pak, Ya. judulnya apa? Maaf ya, aku terlambat. Ya, judulnya tadi Hari Raya Maga Puja. Ya. Nah, oke, yang terakhir di dalam syair Owada Patimokkha yang pertama ini adalah sucikan hati dan pikiran. Maksudnya apa? Kita disuruh sering-sering bermeditasi. Buat apa meditasi? Ya supaya pikiran kita menjadi tenang. Batin kita menjadi bersih. Karena kalau pikiran kita tenang, pikiran bersih, Puja. ya Hari Raya Maga Puja ya. Kalau pikiran kita tenang, hati kita bersih, kita nggak ada rasa benci, nggak ada rasa serakah, nggak ada rasa iri hati. Karena kalau dalam diri kita ada rasa benci, ada rasa iri hati, ada rasa serakah, kita nggak akan bisa bahagia anak-anak. Selama hidupnya pasti akan menderita akan kebencian, akan keserakahan, dan akan keiri hatian tadi. Nah, selain itu ya anak-anak ya, selain yang pertama tadi, syairnya yang kedua juga ini, kesabaran. Siapa di antara kalian yang merasa dirinya paling sabar? Contoh Saya saat Zoom tidak. ini. Oh tidak. Contoh saat Zoom ini udah paling gampang. Zoom sekolah minggu. Siapa yang gak usah ngeliatin jam? Gak usah ngeliatin kapan sih selesainya ini? Aduh Bapak slide-nya ada berapa sih? Nggak selesai? Ayo. Nah berarti itu ciri dari orang yang nggak sabar. Nah harusnya ketika lagi Zoom seperti ini ya ikuti dengan baik. Gurunya pasti sudah menghitung anak-anak. Menghitung, oh ini loh kira-kira waktunya yang tepat untuk anak-anak. Kalau sampai waktunya melebihi ini anak-anak pasti sudah bosan loh. Nah, pasti gurunya sudah menghitung anak-anak. Maka kalian bagaimana cara terbaiknya harus menikmati. Mengikuti setiap proses tadi anak-anak. Ya, nggak usah melihat, Bapak slide-nya ada berapa sih itu kayaknya.
Udah mau habis atau belum ya? Waduh, ini sudah berapa lama sih Zoom-nya? Saya pengen cepat selesai. Nah, itu ciri orang yang tidak sabar. Atau contoh lagi kalian main game. Main game itu kan ada levelnya kan. Level 1, 2, terus begitulah kira-kira. Atau dari tantangan yang tergampang sampai yang tersulit. Tapi biasanya kalian banyak yang nggak mau sabar. Maunya setelah main, mau sampai yang akhir. Ketika main langsung pakai mau pengen yang paling jago. Contoh si Lukman sudah selevel 7, sedangkan si Wirya baru level 3. Si Wirya lagi main, pengen ngikutin si Lukman. Saya harus sampai level 7 ini bagaimana caranya? Nah, nggak sabar. Ketika nggak sabar ya malah berbahaya. Jadi kesabaran adalah praktek bertapa yang paling tinggi. Ya, nibbana adalah tertinggi. Begitulah sabda Buddha. Dia yang masih menyakiti orang lain sesungguhnya bukan seorang petapa atau samana. Nah, ini sama. Ini petapa, selain petapa kita bisa ganti dengan diri kita. Kalau dia yang menyakiti orang lain, sebenarnya dia juga bukanlah manusia yang baik. Menyakiti itu banyak cara. Entah menyakiti lewat pikiran, lewat ucapannya, lewat jasmani fisiknya juga bisa. Jadi intinya yang kedua adalah mengenai kesabaran. Kita harus berlatih kesabaran. Kesabaran itu ada pepatah begini anak-anak. Kesabaran itu nggak ada sekolahnya. Nggak ada sekolahnya. Ya kan? Tetapi ujiannya itu setiap saat. Ujiannya setiap saat. Waktunya kapan? Waktunya seumur hidup anak-anak. Orang bijak bilang begitu. Kesabaran nggak ada sekolahnya. Ujiannya dadakan. Kemudian waktunya selama hidup, sepanjang hidup kita. Betul tidak? Betul. Saat ini kalian kecil juga perlu kesabaran. Nanti kalian sudah besar perlu kesabaran. Sampai kalian punya keluarga, punya anak juga nanti perlu adanya kesabaran dalam mendidik dan membesarkan anak. Dan yang ketiga dari inti dari Owada Patimokkha ini adalah tidak menghina, tidak menyakiti, dapat mengendalikan diri sesuai dengan peraturan. Pemilik sikap madya dalam hal makan, berdiam di tempat yang sunyi, itu juga ajaran para Buddha. Artinya apa? Kalian itu diminta untuk selalu patuh pada norma, pada peraturan. Karena yang namanya peraturan itu dibuat untuk siapa? Untuk kebahagiaan, kesejahteraan suatu tempat, suatu daerah, suatu wilayah yang intinya membuat orang yang mempraktekkan peraturan itu pasti akan hidupnya bahagia. Intinya semua kebahagiaan. Ketika orang melaksanakan ajaran Buddha yang pertama, kedua, ketiga ini, outputnya, hasilnya pasti akan hidup bahagia. Nah, berikutnya ini yang kenapa? Madya itu apa, Pak? Bahagia itu apa? Bahagia berarti yang namanya hidupnya ini senang. Ya, senangnya bukan senang yang semu. Senang semu bagaimana maksudnya? Senang semu itu misalnya senang yang berubah, Wirya. Ya, saat ini Wirya senang. Tadi pagi dimasakan nasi goreng sama mamanya. Nah, tapi ketika nasi goreng ternyata ada cabai pedas sekali kemakan. Kesenangan itu bagaimana? Masih senang? Sudah sedikit berkurang. Enggak. Nah, tidak. Nah, tetapi kalau menjalankan agama Buddha tadi yang diajarkan oleh Sang Buddha di sini tadi, di mengenai makna tadi ini, kebahagiaannya itu akan sempurna. Seperti tadi, kalau misalnya kesempurnanya kapan? Kalau misalnya sudah mencapai kesucian arahat. Selama belum mencapai kesucian arahat, ya masih bersifat semu, tapi semuanya jauh lebih bagus daripada orang yang tidak mau mempraktekkan keperbuatan baik. Contoh begini, kalau orang berbuat jahat mencuri misalnya. Si Wirya misalnya pengen membeli handphone yang baru. Ternyata uangnya kurang, masih kurang 100.000. Mencuri uang mamanya. Senang sekali Wirya, sudah bisa beli handphone baru. Tetapi apa yang terjadi ketika mamanya tahu Wirya mengambil uangnya? Masih bahagia? Pasti tidak. Pasti kebahagiaan itu langsung seketika hilang. Ya, apalagi sampai orang tuanya marah, ngambil handphone, dibanting handphonenya baru dibeli. Waduh, kebahagiaannya langsung pecah seketika. Ya kan? Nah, itu maksudnya kebahagiaan yang semu. Karena kalau kebahagiaan yang tidak mengikuti ajaran Sang Buddha itu pasti diliputi dengan keserakahan dan juga kebencian. Ketidaktahuan itu yang membuat masih menderita. Tetapi kalau orang sudah mencapai kesucian tadi, untuk mencapai arahat, yang namanya kebencian sudah nggak ada, keserakahan nggak ada, ketidaktahuan pun tidak ada. Sehingga sudah benar-benar sirna dan musnah. Nah ini yang paling penting anak-anak. Ini merupakan slide terakhir dari Bapak juga. Ya, ini adalah cara memaknainya.
Apakah ketika hari raya Agama Buddha pas Maga Puja tadi, ya sudah kita cuma mengingat-ingat ajaran Sang Buddha tadi, Pak? Tidak, anak-anak. Ya, itu peristiwa yang lampau sudah terjadi. 2500 tahun yang lalu terjadinya itu, anak-anak. Ya, lalu kita sebagai umat Buddha, apa yang perlu kita lakukan, Pak? Yang kita lakukan adalah anak-anak minimal ada 4 hal ini yang kita lakukan. Yang pertama, tidak berbuat jahat. Lewat apa? Dalam pikiran, contohnya jangan membenci, jangan iri, jangan mendoakan temannya dalam hati, walaupun dalam hati. Jangan mendoakan temannya yang buruk, tidak boleh. Ya, tidak boleh berbuat jahat melalui pikiran, ucapan maupun jasmani. Lewat pikiran nggak ketahuan, lewat ucapan ini jangan juga, ini berbahaya. Zaman sekarang nggak hanya lewat ucapan, lewat tulisan. Orangnya mulutnya diem, tapi WA-nya ngetiknya yang pedes. Nah, itu juga tidak boleh. Ya kan? Mengata-ngatain temennya lewat WA loh, kan nggak ucapan. Sang Buddha mengatakan kan nggak, kan lewat ucapan saja. Nggak bolehnya, berarti tidak. Harus relevan dengan zaman sekarang. Lewat WA, lewat chat nggak boleh juga. Lewat medsos mengata-ngatakan yang jelek tidak boleh juga. Biasanya yang terjadi anak-anak saat ini, Bapak juga punya Facebook, punya WA, punya Instagram. Nah, itu biasanya misalnya begini, ada orang dewasa, ini bukan anak-anak ya, orang dewasa biasanya lagi berantem, lagi musuh-musuhan sama tetangganya. Tulis di status itu, status WA, atau tulis di Facebook juga anak-anak. Orang kok begitu, begini-begini, yang jelek. Itu pun tidak boleh. Nggak baik. Ketika sedang bermasalah sama tetangganya, ya sudah. Cukup disimpan saja dan diselesaikan. Tidak perlu diposting di WA, di Instagram, di Facebook. Tidak perlu. Kenapa? Bapak, Karena justru akan menimbulkan masalah baru. Ya, kenapa? Si Lukman? ada orang jatuh dari sepeda aja diposting di medsos TikTok. Ya, biasa di TikTok malah orang jatuh sepeda sambil diposting, sambil diketawain. Ya kan? Ada juga kalau melihat bencana kayak kemarin bencana banjir. Bencana banjir ada orang, ini bukan wartawan, kalau wartawan meliput boleh, bagus, wartawan memang pekerjaannya begitu. Ini ada orang juga, ada orang lagi banjir, kebanjiran, yang lain pada sibuk menolong, dia malah ngevlog pribadi, hanya untuk menaikkan rating. Itu kan juga kurang bagus anak-anak. Apa yang harus kita lakukan? Ya harus kita menolongnya dulu harusnya. Malah ada orang mau kebanjiran, mau yang lain pada sibuk nolong, kita ngevlog mengatakan begini loh kondisinya begini-begini. Kalau kalian sebagai seorang wartawan memang bagus, itu profesi kalian. Ya, tetapi kalau kalian hanya untuk menaikkan rating, jangan. Karena itu pasti tidak baik. Baik. Nah, yang pertama itu tadi, yang kita memaknai Hari Raya Maga Puja yang pertama dengan tidak melakukan kejahatan. Yang kedua, kita juga memaknai Maga Puja dengan mengembangkan perbuatan baik melalui sama pikiran kita, ucapan dan juga jasmani kita. Melakukannya lewat itu anak-anak. Harus dengan berpikir yang baik, penuh dengan pikiran cinta kasih, tidak ada membenci tadi pikirannya. Mendoakan semoga semua makhluk itu berbahagia. Semoga rekan-rekan terkena bencana korban banjir berbahagia. Semoga saat ini teman-teman saya yang misalnya ada yang terkena COVID, semoga mereka juga berbahagia segera sembuh kembali. Semoga keluarga saya yang misalnya ada yang sakit, semoga mereka segera lekas sembuh. Baru pun lewat pikiran loh, belum lewat ucapan. Lewat ucapan kita juga bisa membacakan parita kepada teman yang sakit, membacakan parita ketika ada saudara yang meninggal dan sebagainya. Bisa kan? Memberi nasihat kepada adiknya yang sedang marah-marah, bisa juga. Lewat jasmani kita bisa menolong dengan tangan kalian. Ya, dengan memberi uang kepada fakir miskin, memberi uang kepada pengemis. Ya, itu juga bisa sebagai contoh perbuatan baik melalui jasmani kita. Nah, kemudian yang ini tadi bertekad melatih kesabaran. Yang saat ini belum sabar, harus dilatih. Orang yang sabar itu pasti dia akan berpikir jauh lebih panjang. Ya, berpikirnya lebih panjang anak-anak, lebih tenang hidupnya. Ya, nggak perlu terburu-buru. Ikutin proses, nikmati proses. Saat ini kalian masih sebagai anak-anak, sebagai siswa di kelas SD, SMP, SMA, nikmati dulu. Jangan buru-buru pengen jadi kuliahan. Saat ini kalian sedang belajar secara daring, nikmati saja. Ini hanya seumur hidup kalian sekali. Ya, tidak perlu terburu-buru. Waduh Pak, membandingkan enakan kalau tatap muka Pak, ketemu di sekolah, bercanda sama teman-temannya. Betul. Betul enakan itu. Tetapi lihat kondisinya saat ini sedang seperti ini. Nikmati saja. Bersabar. Bersabar. Proses vaksinasi sedang dikerjakan sama pemerintah.
Nunggu 70% penduduk Indonesia ini tervaksinasi. Saat ini belum. Kami sebagai guru ini akan lagi proses untuk divaksinasi. Orang tua kalian juga masih menunggu waktu divaksinasi. Nunggu. Ya, ya harus bersabar tadi menunggu proses dari negara ini menerapkan peraturan. Tidak usah terburu-buru, Pak, saya pengennya masuk sekolah, Pak. Jangan. Ya, dinikmati dulu. Bapak pun berusaha seperti itu ya. Dan yang keempat, paling tidak kita harus giat bermeditasi supaya badan kita ini selalu terkendali, supaya badan kita menjadi baik, tenang, dan kita tentunya akan bahagia. Itu minimal. Apakah ini dilaksanakannya hanya ketika memaknai Maga Puja saja, Pak? Tidak dong, anak-anak. Dilaksanakannya setiap saat. Tetapi ketika pas Maga Puja ya perlu diingat juga, mengoreksi diri. Apakah saya pernah berbuat jahat melalui pikiran, ucapan, dan jasmani saya? Koreksi. Oh, pernah. Oh, kalau pernah jangan dilakukan lagi lah. Apakah saya sudah pernah berbuat baik melalui pikiran, ucapan, dan jasmani? Pernah. Kembangkan terus. Apakah saya sudah termasuk orang yang sabar? Sudah. Kembangkan terus. Apakah saya giat bermeditasi? Belum. Ya saya harus bermeditasi terus. Nah, begitu ya. Jadi itu maknanya. Jadi kita senantiasa terus berbuat baik. Nah, baik anak-anak, Bapak rasa itu yang Bapak sampaikan pada hari ini. Kira-kira ada yang mau ditanyakan atau tidak sebelum diakhiri?